Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ADPL D21 akan mempresentasikan hasil perancangan software kami yang berjudul OGAS. Di sini saya Mahfudatin Ilnalia dengan NIM 1924 10 dan teman saya Ratna Puspita Eka Putri dengan NIM 1924 1010 3004. Di sini kami memberi nama softwarenya dengan OGAS, yaitu artinya online gas, dengan agennya bernama Agenda. OGAS merupakan sebuah aplikasi berbasis Android untuk transaksi jual beli gas secara online di daerah Banyuwangi. Bisnis need-nya yaitu 1. Mempermudah pembeli dalam pemesanan gas secara online, 2. Mempermudah pemesanan pembeli di penjual, 3. Membantu pembeli menemukan penjual terdekat. Untuk keuntungan tangible-nya, yaitu menghemat waktu pembelian gas dengan kecepatan normal 20 km per jam dalam waktu kurang lebih 5 menit dengan kendaraan bermotor. Kedua, mengurangi biaya pengeluaran bensin sebanyak kurang lebih 21 mili per hari. Ketiga, meningkatkan pendapatan kurang lebih 2.840 ribu per hari apabila terdapat satu pelanggan saja. Untuk keuntungan intangible-nya yaitu 1. Mempermudah pembeli dalam pemesanan gas secara online. 2. Membantu penjual dalam mengatur laporan pembelian gas secara online. 3. Membantu penjual dalam mengetahui pesanan yang ada. Selanjutnya yaitu special issues or constraints. Di sini menjelaskan tentang batasan-batasan yang ada pada sistem kami. Yang pertama yaitu sistem kami berbasis Android. Selanjutnya, sistem kami dapat diakses oleh pengguna yang sudah terdaftar pada sistem. Jadi, apabila pengguna tersebut belum mendaftar atau belum sign up, maka data tersebut tidak akan dapat diakses pada sistem kami. Selanjutnya, sistem pembayaran online menggunakan aplikasi M-Banking BNI dan juga aplikasi Dana. Selanjutnya, sistem ini tersedia dan dapat diakses hanya di daerah Banyuwangi. Sistem ini juga menyediakan pembayaran tunai. Nah, untuk bagian mockup-nya, kami akan menjelaskan mengenai pertama landing page. Landing page ini menjelaskan mengenai sekilas software yang akan dibuat. Jadi isinya seperti ini. Pertama, hanya logo saja. Kedua, itu pengertian dari OGAS, keunggulan, serta pembayaran. Lalu landing page untuk mengajak pengguna. Kedua yaitu sign up. Di sign up ini, pengguna harus mengisi nama pengguna, email, nomor telepon, password, tanggal lahir, jenis kelamin, lokasi, alamat lengkap, dan status. Di sini, di sign up ini, pengguna bisa melakukan pembuatan status baru, yaitu dari penjual ke pembeli atau pembeli ke penjual. Seperti itu. Dengan nama yang berbeda tentunya. Untuk masuk ke dalam sign up, untuk bisa masuk ke dalam beranda aplikasinya, pengguna akan divalidasi oleh sistem terlebih dahulu. Apabila terdapat data nol atau tidak ada yang terisi, maka akan menampilkan notif harap isi bagian ini, serta apabila terdapat kesalahan pengisian confirm password akan mengulangi kembali di bagian form ini. Untuk bagian login, di sini hanya terdapat 2 form, yaitu email dan password. Email ini
merupakan email yang sudah terdaftar pada bagian sign up. Passwordnya juga terdapat pada bagian sign up. Lalu apabila di login ini email dan passwordnya tidak diisi, maka akan menampilkan notifikasi harap isi bagian ini juga. Nah, di bagian login ini juga melakukan validasi, di mana apabila email dan passwordnya salah, maka akan menampilkan form seperti ini lagi dan memerintahkan pengguna untuk mengisi email dan password yang tepat. Setelah itu, apabila pengguna lupa password, maka pengguna bisa melakukan klik lupa password di bagian bawah sini dan akan muncul form baru, form lupa password, di mana pengguna akan mengisikan email serta kode autentifikasi dengan penjumlahan atau angka. Nah, apabila emailnya tidak terisi, maka akan memunculkan notifikasi harap isi bagian ini. Dan serta kode autentifikasinya juga seperti itu. Untuk bagian lupa password tadi, apabila sudah melakukan pengisian email dan sudah terkirim, maka akan masuk ke dalam email pengguna dan pengguna akan mengklik link yang diberikan untuk tampil ke bagian mengubah password. Di mengubah password ini ada form bernama ubah password, berisi password baru dan kode autentifikasi. Password barunya ini merupakan password yang akan diingat oleh pengguna karena pengguna lupa dengan password sebelumnya. Sehingga apabila sudah selesai, pengguna akan masuk ke dalam login lagi dan memasukkan password baru serta email yang setelah didaftarkan. Setelah itu, setelah berhasil masuk ke login, pengguna akan dibawa ke beranda penjual apabila pengguna ini merupakan berstatus penjual. Nah, di sini merupakan contoh tampilan yang akan ditampilkan apabila pengguna memiliki pesanan. Nah, di sini merupakan pesanan dari pembeli yang telah masuk, dan di sini terdapat button profil, button jualan, dan button riwayat. Setelah itu, apabila pengguna ingin membuat data informasi, maka pengguna harus mengklik button profile. Habis itu, akan muncul profil yang ditampilkan. Setelah itu, klik tambah data, maka akan memunculkan form tambah data di mana itu terdapat nama lengkap dan alamat lengkap. Nama lengkapnya itu berbeda dengan nama pengguna, jadi harus menggunakan nama lengkap penggunanya. Habis itu alamat lengkap ini merupakan alamat detail mengenai lokasi yang diberikan oleh pengguna. 11 yaitu melihat data informasi. Apabila pengguna ingin melihat data informasi, maka pengguna harus mengklik profil dari beranda, lalu akan menampilkan profil seperti ini. Ini merupakan tampilan profil apabila pengguna telah melakukan tambah data. 12 yaitu mengubah data informasi, di mana pengguna bisa mengubah data pribadinya, dan apabila pengguna tidak mengisi formnya, maka akan menampilkan notifikasi harap isi bagian ini. Setelah itu apabila sudah terisi semua, maka akan menampilkan seperti ini, perubahan dari informasi sebelumnya ke informasi yang terbaru. Nah, di situ jangan lupa klik simpannya juga agar memunculkan tampilan seperti ini. Setelah itu, membuat data jualan ini hanya diberlakukan untuk pengguna penjual saja, yaitu untuk membuat data jualan, pengguna harus mengklik jualan pada beranda penjual, lalu
Lalu akan muncul data jualan. Nah, di data jualan itu, apabila tidak ada data jualan, maka klik barang. Nah, di data barang ini akan menampilkan form di mana terdapat jenis gas, harga gas, dan stok gas. Apabila form ini tidak terisi, maka akan menampilkan notifikasi harap isi bagian ini juga. Setelah terisi, maka data jualan akan tampil di sini. Nah, untuk mengubah data jualan, pengguna harus mengklik seperti ini dulu, yaitu data jualan barang untuk menampilkan form data barang. Nah, setelah menampilkan data barang, pengguna bisa mengganti jenis gas yang tersedia, harga gas, dan stok gas yang ada. Apabila terdapat foto juga yang akan diganti, bisa bisa mengubah di bagian ini. Nah, ini untuk menghapus data penjualan, pengguna harus mengklik dulu data yang mana yang akan dihapus. Setelah diklik, nanti akan muncul notifikasi, muncul pop-up hapus, maka pengguna apabila mengklik hapus, maka data yang akan dihapus tersebut akan dihapus dari database-nya juga. Untuk melihat data jualan, pengguna hanya perlu mengklik jualan pada bagian beranda. Setelah itu akan muncul data jualannya seperti ini. Nah, untuk melihat data pesanan, pengguna harus mengklik riwayat dulu, habis itu maka akan muncul data pesanan seperti ini. Untuk mengonfirmasi pesanan, pengguna harus mengklik data pesanan dari riwayat. Setelah itu mengklik data pesanan yang ada ya. Ini seharusnya masih kotak-kotak gini. Nah, ini sudah diklik maka menampilkan data pesanannya. Habis itu apabila sudah menampilkan data pesanannya atau detail dari barang pesanan yang dipesan, akan di bawahnya ada tulisan konfirmasi pesanan. Nah, itu akan muncul pop-up apabila diklik. Nah, apabila ingin mengkonfirmasi pesanan, bisa mengklik ya. Apabila tidak, bisa klik tidak. Untuk melihat riwayat pesanan, pengguna harus mengklik riwayat terlebih dahulu di bagian beranda aplikasi. Setelah itu, akan muncul data pesanan atau riwayat data pesanan terlebih dahulu. Habis itu, bisa melihat riwayat-riwayat pesanan yang ada. Ini merupakan tampilan riwayat pesanan yang masih diklik detailnya seperti itu. Untuk melihat data riwayat pengiriman, pengguna harus mengklik riwayat dulu, habis itu akan menampilkan riwayat pesanan seperti ini. Habis itu pengguna harus mengklik riwayat pengiriman dulu. Habis itu dapat melihat detail barang yang ada yang sudah diterima atau dikirim oleh penjualnya. Nah, untuk logout, pengguna harus mengklik profil terlebih dahulu pada beranda aplikasi. Habis itu di sana terdapat ubah data dan logout. Nah, di situ pengguna bisa mengklik bagian button logout. Nanti pengguna akan kembali ke landing page seperti itu. Selanjutnya untuk tampilan pada pengguna yang berstatus pembeli, untuk tampilan awal sama seperti pengguna yang berstatus penjual, yaitu terdapat landing page. Yang selanjutnya juga terdapat tampilan form sign up. Di sini pengguna juga harus mengisikan data dirinya secara lengkap sesuai form. Dan apabila salah satu form tidak diisi, maka akan ditampilkan
harap isi bagian ini. Selanjutnya, apabila ada data yang diisikan tidak valid, maka akan ditampilkan pemberitahuan bahwa data tersebut tidak valid. Selanjutnya, setelah disimpan, data dari sign up akan tampilkan tampilan login. Pada tampilan login ini terdapat form, email, dan password. Pengguna harus mengisi email dan password sebelum masuk pada tampilan beranda aplikasi. Setelah mengisi form login, apabila terdapat data yang tidak diisi, maka akan ditampilkan pemberitahuan harap isi bagian ini. Dan apabila data yang diisi tidak valid, maka akan ditampilkan pemberitahuan data yang diisi kurang valid. Selanjutnya, pada pembeli juga terdapat halaman lupa password apabila pembeli tersebut lupa akan passwordnya. Fungsinya sama seperti tampilan pada penjual. Untuk selanjutnya, setelah mengisi bagian pada lupa password, maka pengguna juga akan diberikan link pada emailnya dan juga pada link tersebut akan diarahkan pada tampilan ubah password. Selanjutnya, setelah berhasil mengisi login, maka pengguna akan ditampilkan beranda aplikasi. Pada tampilan pembeli, di beranda pembeli ditampilkan beberapa daftar penjual terdekat, di mana nanti pembeli dapat memilih salah satu toko yang akan dibeli gasnya. Selanjutnya, untuk membuat data informasi, fungsinya sama dengan di bagian penjual. Jadi, selanjutnya, setelah mengisi data informasi, pembeli juga dapat melihat data informasinya. Dan apabila ada data yang salah, maka pembeli dapat mengubah data tersebut dengan mengklik tombol ubah data. Pada tampilan ubah data, apabila pembeli tidak mengisi form secara lengkap, maka akan ditampilkan pemberitahuan harap isi bagian ini. Kenapa bila data yang diisikan kurang valid, maka akan diberi pemberitahuan bahwa data tersebut kurang valid. Apabila sudah mengisi, akan diklik simpan, dan selanjutnya data tersebut akan disimpan pada database ubah data. Selanjutnya ada melihat data jualan. Pada tampilan pembeli, setelah mengklik toko terdekat, akan ditampilkan data jualan dari toko tersebut. Di sini pembeli dapat melihat jenis gas, harga gas, dan juga stok gas. Apabila pembeli ingin membeli gas tersebut, maka pembeli hanya mengklik gambar dari gas tersebut, lalu klik tombol buat pesanan. Maka selanjutnya pembeli akan ditampilkan pada tampilan membuat data pesanan. Membuat data pesanan, di situ pembeli dapat memasukkan jumlah gas yang ingin dibeli. Selanjutnya, pembeli akan mengklik simpan dan keluar data pesanan pembeli. Selanjutnya, apabila pembeli
tidak jadi memesan gas, maka pembeli dapat menghapus data pesanan tersebut dengan mengklik tombol hapus data riwayat pesanan. Apabila pembeli menyetujui, maka klik iya. Selanjutnya, setelah pembeli menyetujui pemesanan gas tersebut, maka akan dialihkan pada tampilan memilih metode pembayaran. Apabila pembeli memilih M-Banking, akan ditampilkan tampilan metode pembayaran menggunakan M-Banking BNI dengan nama penjual serta nomor rekening penjual dan juga nominal yang harus dibayarkan. Apabila pembeli setuju, maka akan diklik tombol OK yang nantinya akan menuju pada tampilan konfirmasi pesanan. Apabila barang yang dipesan oleh pembeli sudah datang, maka pembeli dapat mengkonfirmasi pengiriman dengan cara melihat data riwayat pesanan, lalu mengklik konfirmasi pengiriman. Setelah itu akan ditampilkan pop-up yang berisi apakah pesanan sudah diterima. Apabila pesanan sudah terima, maka pembeli dapat mengklik iya. Selanjutnya, akan ditampilkan riwayat pesanan pembeli pada bagian riwayat pesanan. Apabila pembeli sudah menyetujuinya, maka pembeli dapat membayar pesanan tersebut. Selanjutnya, apabila pembeli ingin melihat riwayat pengiriman dari pesanan tersebut, pembeli dapat mengklik tombol riwayat pada bagian beranda dan akan ditampilkan beberapa pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli. Selanjutnya, apabila pembeli ingin keluar dari aplikasi, maka pembeli harus mengklik tombol profil pada bagian beranda, lalu pada bagian profil tersebut akan terdapat tombol logout, dan apabila pembeli mengklik tombol logout tersebut, maka akan beralih pada tampilan login. Nah, itu presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.